Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wasari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadola bani adam wa fadallahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan lebih dari 2/3 tugas kita, yaitu puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah malam ini kita menghadapi malam ke-27 atau orang Sunda bilang malam 7 likur. Dalam malam ke-27 Aki ingin mengajak bersama-sama, mari kita mengkaji salah satu ayat Allah, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 233. Kenapa Ki? Karena ayat itu adalah merupakan, kalau di pemerintahan malah itu juklak, petunjuk pelaksanaan dari salah satu pembangunan keluarga atau berkehidupan. Paling tidak di dalam surat itu ada 6 pesan, ada 6 perintah, ada 6 himbauan ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang pertama, Allah berfirman di situ adalah dan hendaklah. Nah, kata-kata hendaklah bukan haruslah. Jadi lebih bersifat pada himbauan. Dan hendaklah ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ya, begitu. Jadi bagi yang ingin, bagi yang tidak apa-apa. Di situ katanya hendaklah bukan harusnya. Sebaiknya kita mengikuti, karena menyusukan anak itu menurut para dokter ahli kandungan itu salah satu alat kontrasepsi. Artinya adalah orang yang sedang menyusukan dengan benar artinya kalau sehari 3 kali atau sehari 5 kali terus menerus, itu adalah susah dihamilkan. itu cara Allah ya, begitu. Jadi yang benar, tapi kalau sehari sekali terus besoknya nggak karuan, ya itu mah wallahu alam lah betul atau tidak. Tapi kalau para dokter ahli mengatakan bahwa kalau itu benar-benar menyusukannya dengan bagus, itu adalah salah satu alat kontrasepsi. Jadi menyempurnakanlah 2 tahun. Nah ini jadi 2 tahun. Boleh berturut-turut, tapi juga hendaklah ya. Jadi bagi yang tidak ya tidak. Yang kedua, pesan di surat Al-Baqarah 233 itu adalah dan ayah berkewajiban. Nah ini wajib memberikan, menanggung nafkah dan pakaian yang, nah di sini menanggung yang dengan cara yang patut. Nah, tidak disebut memberi, karena kalau memberi itu hanya 1 kali, bisa saja begitu. Tapi kalau menanggung ya selamanya, begitu kan, itu menanggung. 2, dengan cara yang patut. Yang patut itu ya tentu saja harus memenuhi gizinya, pakaiannya yang layak pakai dan lain sebagainya. Itulah makanya di dalam surat kawin itu, di surat Ar-Rum 21 itu adalah bagi orang kawin itu adalah yatafakarun, harus berpikir, karena ada tugas lagi di tempat yang lain, dia salah satunya di Al-Baqarah 233 ini. Begitu ya. Jadi yang keduanya ayah menanggung ya nafkah dan pakaian
yang sesuai dengan kepatutan. Itu pesan dari ayat 233 yang kedua. Yang ketiga, seseorang tidak dibebani, yaitu tidak dibebani lebih dari kemampuan pribadinya, dari kemampuannya. Jadi Allah tidak akan memberikan beban yang lebih. Oleh karena itu maka kita ingat lagi kepada surat Ar-Ra'd ya, surat ke-13 ayat 11, yaitu di situ innallaha, bukan innallaha la yughayyiru, yaitu seseorang tidak akan dirubah nasibnya kecuali nasibnya sendiri yang berubah. Begitu. Itu bagi yang ketiga. Jadi satu, menyusukan 2 tahun, ayah memberikan nafkah dan pakaian yang patut. Yang ketiga, Allah tidak akan membebani lebih dari kemampuan seseorang. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini penting juga, yaitu ibu tidak boleh menderita karena anak-anaknya. Ayah juga tidak boleh menderita karena anak-anaknya. Jadi anak itu bukan menjadikan penderitaan kepada orang tua. Begitu, tidak boleh, malah tidak boleh menderita. Artinya apa? Ya, artinya adalah kemampuan bagaimana kita mempunyai anak. Makanya dari situ ada usaha-usaha kita boleh. Karena kawin dan punya anak itu bukan wajib mutlak. Begitu ya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Jadi seseorang itu tidak dibebani lebih. Ya. Kemudian yang keempat, ayah dan ibu tidak boleh sengsara atau menderita karena anak-anaknya. Itu ya. Nah, dan juga ahli waris. Ahli waris pun demikian. Jadi tidak boleh. Makanya punya kewajiban ahli waris juga, dan juga tidak boleh terbebani oleh keluarga-keluarganya. Begitu. Sama saja begitu. Nah. Yang kelima, apabila keduanya ingin menyapi, artinya tidak menyusukan selama 2 tahun atas dasar permusyawaratan, itu tidak menjadi dosa. Tidak menjadi dosa. Saya mah sebulan aja asal kesepakatan. Tapi kalau menurut yang pertama adalah hendaknya menyusukannya sempurna. Tapi kalau memang tidak 2 tahun, 6 bulan saja nggak apa-apa. Itu tidak dosa. Ya, tidak dosa. Itu yang keberapa? Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah jika kamu ingin menyusukan kepada orang lain, itu juga tidak menjadi dosa. Itu kan kebiasaan orang Arab. Kayak gitu ya, menyusukan kepada orang lain dengan pembayaran yang patut. Jadi dibayar itu nggak apa-apa. Hanya hati-hatinya kalau di ayat-ayat berikutnya, kalau disusukan itu dengan anaknya yang menyusukan itu kan tidak boleh kawin. Artinya saudara sepersusuan. Itu ada lagi di penjelasan lain. Itu sebetulnya kajian kita saat ini, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 233. Aki jadi balelor. Padahal baru saja ya sahur begitu. Nah, jadi yang pertama, hendaknya menyusukan selama 2 tahun penuh bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Yang kedua, ayah mempunyai kewajiban memberi nafkah ya dan pakaian yang sesuai, yang ma'ruf, yang bagus, yang patut ya. Tidak boleh asal-asalan. Lah nu penting mah bapana merebe nafkah itu misalnya 5.000 sehari buat anak. Cukup buat apa? Beliin telur 1 paling-paling, belum lagi itu ininya. Jadi harus dengan kepatutan. Ajas kepatutan. Yang ketiga, ini penting diulangi lagi, yaitu janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan juga seorang ayah menderita karena anak-anaknya. Artinya tidak boleh anak itu menjadi beban. Makanya anak itu adalah anugerah. Kita terima, kita pelajari, tapi kalau sudah menjadi beban, kita rekeslah ke Allah.
Itu yang keberapa? Ketiga ya, yang keempat. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah menderita karena anaknya. Sedangkan yang kelima, apabila berdasarkan musyawarah tidak akan menyusukan selama 2 tahun, itu tidak menjadi dosa, ya. Dan yang keenam adalah jika kita akan menyusukan anak kita kepada orang lain juga tidak jadi dosa dengan pembayaran yang patut. Jadi ada 6 pesan yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 23, dan surat itu diakhiri dengan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan, melihat, mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan ini jadi pedoman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.